Selamat pagi, damai sejahtera dan Sejahtera, Pak, sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang berbeda ya, yaitu judulnya sampah. Nah, sampah itu digunakan dalam firman Tuhan, ya, kata ini, untuk menggambarkan satu penilaian diri atau nilai diri dan respon, di mana secara fisik sampah ini mewakili sesuatu yang berada pada tempat yang paling bawah. Saya pikir tidak ada sesuatu yang nilainya bisa dibandingkan dengan sampah. Artinya sampah itu ya nilainya paling rendah. Tidak ada nilainya, dibuang, tidak ada faedahnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan dalam 2 ayat yang sungguhnya mencerminkan satu sikap atau penilaian diri antara ayat yang ke-1 dan ke-2 ini memiliki posisi yang berlawanan. Ya, namun keduanya, saya pikir pandangan ini mesti ada dalam sikap orang-orang percaya. Ya. Nah, yang pertama itu dituliskan di 1 Korintus 4 ayat 13. Ya. Firman Tuhan itu berkata demikian, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia ini, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Nah, dalam firman tersebut, kata sampah itu untuk menunjukkan satu respon. Satu respon yang tidak biasa, satu respon yang luar biasa. Sehingga dari respon yang ditampilkan ini, dia akan mengalami satu konsekuensi yang tidak biasa saja. Dia tidak menerima apresiasi, dia merasa diperlakukan dengan cara yang luar biasa. Ya. Jadi ketika seseorang memberikan respon dari sesuatu yang dianggap haknya untuk membela diri, tetapi dia tidak lakukan, seringkali apresiasinya, orang ini lemah, orang ini penakut, orang ini nggak punya harga diri, karena diperlakukan tidak adil, tidak melawan, karena difitnah, tidak menyatakan pembelaannya. Gitu ya. Itu satu apresiasi yang tidak dikehendaki semua orang, tetapi itu diambil oleh si penulis firman ini sebagai satu konsekuensi yang siap diterima. Nah, respon pada umumnya ketika difitnah itu ya tentu orang akan melawan. Melawan itu artinya membela dirinya bahwa itu tidak benar. Ya, atau pembelaan itu dinyatakan sebagai hak hidup atau menyangkut harga diri kita. Atau pada saatnya juga orang ngomong tentang kebenaran. Dia ngomong ketidakbenaran, sehingga saya membela kebenaran. Dengan kebenaran itu saya berani bertaruh nyawa. Tapi sebenarnya kita bisa mengungkapkan seluruh alasan itu bersumber dari mana. Orang ngomong kebenaran seringkali ngomong tentang kebenaran diri sendiri, bukan karena kebenaran firman. Kebenaran karena pembelaan terhadap harga dirinya. Ya. Sementara Paulus jelas-jelas mengatakan, aku tidak berjalan dengan kebenaranku sendiri. Respon yang umum atau pendapat umum, kebiasaan pada umumnya telah membentuk kebenaran versi dunia ini, ya. Sehingga kalau kita tidak mengambil cara yang lazim, kita seringkali merasa canggung atau bersalah.
orang akan menganggap kita aneh, orang akan menganggap kita lemah, yang seperti tadi saya katakan. Kemudian kita tidak memperoleh apresiasi atau cibiran. Dari situ sebenarnya harga diri kita yang diuji. Nah, dari kesimpulan apa yang dinyatakan dalam perkataan sampah dalam firman ini adalah bahwa prinsip mengikut Yesus itu adalah menyangkut kerelaan kita menyerahkan harga diri kita yang bagi dunia ini itu merupakan satu hak mutlak di mana setiap orang akan mempertahankannya. Setiap orang akan memperjuangkannya demi nama baik, demi harga diri, ya. Sekalipun itu diselubungi dengan kebenaran, hak, dan lain sebagainya. Kita melihat seperti itu karena teladan agung kita sudah menyerahkan itu dalam perjalanannya sampai detik akhir. Dia tetap berkomitmen kepada Allah, sekalipun harga dirinya sudah hancur di mata banyak orang, tetapi pada kebangkitannya di situ mencerminkan bahwa dia sudah menang atas dunia ini. Ya. Kita semua mesti belajar gitu ya. Orang memperjuangkan dirinya dengan sekolah yang tinggi, dengan usaha yang keras agar memperoleh keberhasilan ekonomi. Orang melakukan banyak hal, itu tentu cara pandang dunia ini adalah untuk mendongkrak harga diri, mendapat pujian, kehormatan. Tetapi ketika kita berkomitmen kepada Yesus, kita belajar untuk menyerahkan itu semua, bukan di tempat yang pertama, tetapi kita melihat bahwa kesetiaan, kerelaan, pengabdian kita kepada Tuhan itulah yang terutama. Kemudian kata sampah juga digunakan di Filipi 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini sebenarnya latar belakangnya adalah bahwa sebelum bertobat, Paulus ini orang yang terdidik ya, secara iman dalam hukum Taurat. Dia memiliki posisi yang luar biasa sebagai penggali hukum-hukum Taurat, dan dia melakukan dengan berkomitmen penuh. Ya. Jadi ada semacam kebanggaan diri yang dibangun dalam diri Paulus karena dia merasa secara komparatif dia berada di tempat yang lebih baik dibanding teman-temannya atau orang-orang Israel pada umumnya. Dari kesungguhannya, dari bayar harganya, dari keberaniannya, dia memiliki posisi yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya kalau dalam implementasi kehidupan hari ini hanya sebagai satu cara atau satu gambaran saja. Banyak hal yang kita banggakan selama kita hidup ini, ya. Banyak hal, ya. Reputasi kita, prestasi kita, karir kita, di pencapaian-pencapaian dalam sisi kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa kita punya sesuatu yang dibanggakan. Dan semuanya itu menjadi satu kebanggaan dalam diri Paulus. Secara langsung maupun tidak langsung itu mendongkrak nilai diri Paulus. Kemudian Paulus juga memperoleh penghormatan dari banyak pihak, terutama kaum Yahudi, katanya dalam menganiaya jemaat. Dialah orang yang pertama dalam satu barisan untuk melawan bidat. Yang dimaksud bidat adalah kita semua yang percaya kepada Kristus. Nah, semuanya itu ditujukan untuk mendongkrak harga dirinya, sekalipun dia sebagai pelaku hukum Taurat, ya, dia merujuk pada satu sumber rujukan yang sama dengan kita dalam perjanjian lama, tetapi di dalam diri Paulus,
itu telah membangun satu fondasi kehidupan bahwa dia memiliki satu nilai kehormatan karena apa yang dilakukan. Namun setelah bertobat, ya, Paulus memperoleh satu pengertian tentang nilai kehidupan yang jauh lebih berharga. Paulus diluruskan kembali tentang pemahamannya terhadap harga diri yang semu. Kita sebenarnya dipuji-puji orang, dihormati orang, diletakkan pada satu tempat yang lebih tinggi, itu semua hanya memuaskan hasrat kita yang sia-sia, yang semu, yang tidak akan lama. Tapi Paulus mendapatkan satu pengertian atau pemahaman tentang kemuliaan yang sesungguhnya. Ya. Jadi diajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sedang diarahkan untuk mendapatkan nilai kemuliaan yang sesungguhnya. Harga diri, penghormatan manusia, puji-pujian, kita sadar semua bahwa itu adalah nilai yang semu. Banyak sisi di mana dunia ini membuat jalan untuk manusia mendongkrak nilai dirinya yang semu itu. Ya. Barangkali dengan pelayanan kita, atau bahkan seperti itu. Dengan pekerjaan kita, dengan hikmat yang kita punya, itu bisa membangun nilai diri yang semu, tetapi kita semua sedang belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah dan menjadikan fokus kita satu-satunya adalah mengabdi. Ya. Mengabdikan diri kita sepenuhnya, dan kemuliaan itu sesungguhnya letaknya hanya bagi Tuhan. Kita semua sepakat bahwa di pagi hari ini kita akan meletakkan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih nyata lagi melalui hidup kita, tetapi tempat yang tertinggi tentu hanya bagi nama Tuhan saja. Terpujilah namanya, mari kita berdoa pada pagi hari ini.